Pelukan penuh kasih sayang. Bab 244. Rehan dan para pengawalnya menempatkan wanita itu di sebuah rumah dengan pagar besi dan menguncinya dengan kunci besi yang berat. Kepala pelayan yang berdiri di belakang datang dan membungkuk pada Rehan. "Tuan muda, ini adalah kelalaianku. Aku tidak mengunci pintu besi dengan benar." Rehan menaikkan alisnya dan hendak berbicara. Kakek Rehan berkata, "Wijaya, kamu tidak perlu menjelaskan. Aku tahu kepahitan di hatimu. Rusli menjadi gila, hatimu sudah mati mengikutinya. Pada hari biasa, kamu diam-diam melepaskannya keluar, sudahlah. Tapi hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Tuan muda juga datang. Bagaimana kamu begitu ceroboh?" "Rusli, ini harusnya nama wanita itu." Yuki menebak dalam hatinya bahwa mendengarkan arti makna dari kakek Rehan, pengurus rumah ini harusnya punya hubungan dengan Rusli. Jadi dia sering membiarkannya keluar, menghirup udara segar. Siapa sebenarnya wanita itu? Mengapa dia berteriak-teriak ingin melihat Naira? Begitu kacau, Yuki merasa bahwa IQ-nya tidak cukup. Kepala pelayan mempertahankan posisi membungkukkan badannya dan tidak berbicara. Kakek Rehan menghela napas tanpa daya, lalu berkata, "Aku tahu, kamu ingin dia melihat Naira. Lupakan, kamu kembalilah bekerja." Rehan melambaikan tangan. Semua orang keluar, tak tersisa seorang pun. Di meja makan sebesar ini hanya ada 3 orang. Rehan, Yuki, dan kakek Rehan. Kakek Rehan mengangguk pada Rehan. Rehan memandang Yuki. Nadanya tenang seperti menceritakan kisah orang lain. "Yuki, wanita tadi adalah ibuku." "Apa?" Mata Yuki terbuka lebar. Rehan tidak bisa menahan senyum kepahitannya dan lanjut berkata, "Ketika aku berusia 4 tahun, dia mengenal dengan seorang gangster jalanan dan jatuh cinta, meninggalkan aku dan melarikan diri. Setelah uangnya dihabiskan pria itu, dia meninggalkannya. Dia menjual diri di pinggir jalan. Dilihat oleh ayahku, lalu membawanya pulang. Akibatnya, setelah tenang beberapa tahun, dia meninggalkan rumah lagi. Masih dengan pria itu. Musim dingin tahun itu sangat dingin. Pengurus rumah menemukan dia yang hampir mati di depan gerbang, sedang menggendong bayi perempuan di lengannya. Malam itu ayahku menuangkan asam sulfat di wajahnya, merusak penampilannya dan membuatnya terpenjara di kediaman keluarga kami, menemani dia yang terkucil sendirian. Ya Tuhan." Yuki menutup mulutnya karena terkejut. Ini adalah kisah yang kejam. Cinta macam apa dan kebencian seperti apa yang akan membuat seorang pria tega merusak penampilan istrinya, mengurungnya di sampingnya? Rusli, cinta sejatinya seharusnya adalah gangster jalanan itu. Memilih meninggalkan kehidupan mewahnya, tetap memilih bersama pria itu. Sayangnya pria itu bukan manusia. Kecantikannya sesaat berubah menjadi tengkorak. Rehan menatap bunga giok berwarna cerah di atas meja, lalu berkata, "Setelah cacat, ibuku menjadi setengah gila dan setengah sehat. Hingga suatu hari dia menikam ayahku dengan pisau. Lukanya dalam
dan hampir melukai jantungnya. Kemudian, ayahku tinggal di Amerika Serikat bertahun-tahun. Tiba-tiba Yuki menyadari bahwa tidak heran kalau ayahnya Rehan akan memiliki karakter berdarah dingin seperti itu. Orang-orang yang sangat dicintainya begitu menjijikkan. Dan siapapun yang merasakannya akan pesimis dan benci, bukan? Dia menunggu Rehan untuk melanjutkan dan Rehan malah berhenti berbicara. Jari-jari rampingnya menggenggam garpu. Di bawah cahaya lampu tampak sangat tak bertenaga, sangat tak berdaya. Yuki memandangi bayangannya yang kesepian dan merasakan sakit di hatinya. 5 tahun yang lalu, tengah malam dia pernah mendengar Rehan mengigau. "Mama, jangan, Mama. Rehan sangat patuh. Rehan akan nurut. Jangan." Yuki masih ingat keringat dingin di dahi Rehan dan ingat nada suara Rehan. Sangat kasihan, sangat sedih dan sangat putus asa. Yuki berjalan ke samping Rehan dan memegang lengannya untuk memeluknya dari belakang dengan erat. Tidak perlu kata-kata, dia mengerti. Suara Rehan tampak seperti orang linglung. "Yuki, di saat dia pergi sedang hujan deras, aku berlutut di depannya dan memohon padanya untuk tidak pergi. Aku berjanji akan patuh, aku akan sangat nurut, tapi dia masih pergi. Dia berjalan melewati diriku, tidak melihat ke belakang sebentar pun." Jantung Yuki terasa sakit, sehingga dia hampir tidak bisa bernapas, dan air mata pun mengalir deras. Dia memegang Rehan lebih erat dan mencoba untuk meneruskan panas tubuhnya kepada Rehan. Rehan juga sekuat tenaga memeluk Yuki, dan suara itu mulai bergetar. "Yuki, kamu tahu, terkadang aku benar-benar iri pada Naira." Sesaat Yuki mulai mengerti mengapa Rusli tadi berteriak ingin menemui Naira. Naira adalah putri Rusli dan gangster jalanan itu. Adalah satu-satunya anak yang sangat ia cintai. Sekejamnya dia, seegoisnya, dan akhirnya dia tetaplah seorang ibu. Bahkan jika dia setengah gila, dia masih ingat anak kesayangannya. Sayangnya cinta ibu ini tidak pernah diberikan sedikit pun kepada Rehan. Yuki berusaha memeluk erat Rehan. Keangkuhannya, darah dinginnya, dia memiliki terlalu banyak kekurangan. Saat ini Yuki hanya ingin memperlakukannya seperti seorang anak. Melihat cucu dan cucu menantunya saling berpelukan, kakek Rehan juga berlinang air mata dan berkata, "Yuki, Rehan adalah anak yang baik. Naira, saat itu kami bersiap mengirim Naira ke panti asuhan." Rehan menghentikannya dan menolak. Katanya, di dalam tubuh Naira terdapat setengah dari darah sama dengan dirinya. "Kakek, aku akan menghargainya. Aku akan sangat mencintai Rehan dan akan melakukan yang terbaik untuk memberinya kehangatan keluarga," kata Yuki dengan bersungguh-sungguh berjanji kepada kakek Rehan. Tidak lagi memperhatikan ada orang tua di samping, dia menjinjitkan kakinya dan mencium Rehan dalam-dalam. "Rehan, aku mencintaimu, sangat mencintaimu." Jawaban untuknya adalah sebuah pelukan tanpa ucapan dari Rehan.